Hari yang cukup cerah untuk dinikmati sembari jalan-jalan mengitari kota tercinta hanya untuk menikmati pemandangan yang ada, seperti taman kota atau gedung bersejarah. Selagi kalian berkendara, pernahkah sekilas melihat pamflet iklan seperti ini? Terpasang di tiang listrik tiap sudut kota. Mungkin sebagian besar dari kita masih bingung apa itu properti? Benda apa sih yang dinamakan properti? Dalam sejarahnya sendiri, kata properti adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu property, yang artinya entitas kepemilikan suatu benda oleh seseorang yang bersifat eksklusif. Contohnya, jika kamu mempunyai mobil dengan surat kepemilikannya atas nama kamu sendiri, berarti mobil itu bisa disebut properti milikmu. Kamu bebas melakukan apapun terhadap mobil itu, karena kepemilikan yang kamu punya bersifat eksklusif. Entah itu kamu pakai untuk pribadi, disewakan, dijual, atau bahkan dibuang begitu saja, itu terserah padamu. Tetapi, penggunaan kata properti di Indonesia lebih sering dikaitkan pada sebuah bidang tanah dan bangunan. Entah itu berupa rumah tinggal, kios jualan, gedung serbaguna, gedung perkantoran, apartemen, atau gedung olahraga. Dan properti tersebut bersifat eksklusif jika kamu mempunyai surat kepemilikan yang sah, yang artinya diakui oleh negara. Oke, setelah kamu mengetahui properti itu adalah sebuah bidang tanah dan bangunan, pernah bingung gak sih? Kenapa ya harga bidang tanah dan bangunan bisa berbeda-beda? Perbedaan harga tersebut bisa kita lihat dari dua aspek umum yang ternyata sering kita jumpai loh. Yang pertama dan yang paling penting adalah lokasi properti itu sendiri. Pernahkah kalian bertanya, kenapa dua rumah yang bentuknya sama di lokasi berbeda ternyata memiliki harga yang tidak juga sama? Jelas tidak akan sama jika kamu membandingkan harga rumah yang berada di perkotaan dengan yang berada di pedesaan, walaupun secara bentuk dan bahan yang digunakan itu sama. Hal ini dipengaruhi oleh keuntungan yang kita dapat jika kita punya rumah di perkotaan. Kamu akan dimudahkan dengan akses jalan yang sudah layak, dekat dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, pusat pemerintahan, atau penunjang lainnya seperti sinyal yang bagus. Bisa kita bandingkan dengan yang berlokasi di pedesaan. Tak semua fasilitas di perkotaan bisa kita dapat di kawasan pedesaan. Begitu pula sebaliknya. Itu sebabnya perbedaan harga di dua lokasi tersebut akan sangat jauh berbeda. Yang kedua, dilihat dari seberapa unik dan bagusnya bentuk atau desain rumah tersebut. Mulai besaran bangunannya, fungsi bangunannya, fasilitas yang ada, dan kualitas bangunan itu sendiri. Walaupun sebenarnya faktor kedua ini balik lagi ke minat dan kesenangan si pemilik sendiri. Mungkin ada yang lebih suka bangunan besar atau kecil, tua atau modern, satu atau dua lantai, dan seterusnya. Jadi, udah nggak bingung kan apa properti itu sebenarnya? Terima kasih telah menonton. Tunggu video-video terbaru selanjutnya dari kami ya. Jangan lupa like video dan subscribe channel ini.